Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya, yaitu yang bertema model studi tafsir dan hadis. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Di sini tafsir dan hadis merupakan dua disiplin ilmu utama dalam studi keislaman yang perannya sangat penting dalam memahami ajaran dan prinsip-prinsip ajaran dan dalam Islam. Tafsir sebagai ilmu penafsiran Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan makna, konteks, dan pesan yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Seperti itu. Dan kedua disiplin ini memiliki metode studi dan model kajian yang beragam, baik dari segi pendekatan, teknik interpretasi hingga validitas sumbernya, seperti itu. Baik, yang nomor 3 adalah tafsir ilmi atau tafsir saintifik. Model tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern seperti ilmu pengetahuan sains, biologi, fisika, dan lainnya. Hal tersebut ada pada tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. Dan yang nomor 4 adalah tafsir adabi ijtimai atau bisa dibilang dengan sastra sosial. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan sastra dan sosial berfokus pada nilai-nilai moral kemasyarakatan dan menafsirkan kemanusiaan, yaitu contohnya ada pada tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Dan yang nomor 5 adalah tafsir sufi atau tafsir isyari. Tafsir yang mengandung makna-makna batin atau spiritual dari ayat-ayat Al-Quran biasanya digunakan oleh kalangan tasawuf. Contohnya yaitu ada pada tafsir Ruh Al-Ma'ani oleh Al-Alusi. Lalu yang nomor 6 adalah tafsir tematik atau maudhu'i. Contohnya model penafsiran dengan cara mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang membahas satu tema tertentu lalu dianalisis secara komprehensif. Contohnya yaitu ada pada buku-buku tafsir tematik dalam kajian akademik modern. Yang terakhir adalah tafsir kontekstual atau hermeneutis. Tafsir tersebut menggunakan pendekatan modern untuk memahami Al-Quran berdasarkan konteks sejarah, budaya, dan kondisi masyarakat saat ini. Tokohnya yaitu ada Faizur Rahman, Abdullah Said, dan Nasr Hamid Abu Zaid, seperti itu. Baik, lanjut kepada ada beberapa model utama dalam studi hadis, yaitu terdapat 4 model. Model yang pertama adalah model tahrij hadis. Model tahrij hadis tersebut merupakan metode pelacakan sumber asal hadis dari kitab-kitab induk seperti Kutub Al-Tis'ah atau lainnya yang lengkap dengan jalur sanad dan status hadis. Dan model yang kedua adalah model diroyah atau studi kritik matan dan konteks, yaitu berfokus pada analisis isi matan, apakah maknanya logis, sesuai dengan prinsip Islam, atau bertentangan dengan Al-Quran dan realitas sejarah, seperti itu. Dan model yang ketiga adalah model riwayah, atau bisa dikatakan dengan studi kritik sanad.
yaitu mengkaji ketersambungan dan kualitas perawi hadis dengan menggunakan ilmu al-jarh wa al-ta'dil atau kritik dan pujian terhadap perawi. Dan yang terakhir adalah model tematik atau maudu'i, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu lalu dianalisis secara menyeluruh. Seperti itu. Lanjut pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah model studi tafsir mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan dalam memahami, menjelaskan, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan model studi hadis adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW secara sistematis. Studi hadis tidak hanya berhenti pada teks matan, tetapi juga menyangkut sanad atau rantai periwayatan, konteks, dan aplikasi hadis dalam kehidupan umat. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.